Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman. Saya merupakan mahasiswa semester 4 program studi Tadris Matematika di IAIN Madura. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang apa itu metode bisection atau metode yang seringkali kita kenal dengan metode bagi dua. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, marilah kita simak video berikutnya. Metode bisection atau yang sering kita kenal dengan metode bagi dua adalah sebuah metode numerik yang digunakan untuk mencari akar dari sebuah fungsi dalam matematika komputasi. Metode ini bekerja dengan membagi interval yang mengandung akar menjadi dua bagian yang sama besar. Kemudian, memilih bagian yang mengandung akar dan mengulangi proses tersebut hingga diperoleh akar yang diinginkan. Ide awal metode ini adalah metode tabel, di mana pada metode tabel area dibagi menjadi n bagian. Akan tetapi, pada metode bisection, area hanya dibagi menjadi dua bagian saja. Dan dari dua bagian tersebut akan dipilih bagian mana yang mengandung akar dan yang tidak mengandung akar. Bagian yang tidak mengandung akar akan dibuang, dan hal ini dilakukan secara berulang hingga diperoleh akar persamaan. Jadi misalkan kita punya interval A sampai B, kita nantinya akan membagi dua interval tersebut, A dan B, misal interval C, yaitu titik tengah dari A dan B. Setelah ditemukan nilainya, nanti kita akan bandingkan C dengan A dan C dengan B. Lalu kita bisa temukan nanti yang memiliki akar itu ada pada A atau B. Kalau akarnya ada di B, berarti kita perbarui intervalnya, yaitu dari C ke B dan seterusnya. Jadinya kita nanti akan mencari titik tengah tersebut. Nah, ini langkah-langkah untuk menggunakan metode bisection. Terlebih dahulu kita tentukan batas bawah A dan batas atas B. Kemudian dihitung nilai tengahnya dengan rumus X sama dengan A plus B per 2. Dari nilai X tersebut perlu dilakukan pengecekan keberadaan akar. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita cek akar itu ada pada nilai A atau pada nilai B. Setelah diketahui bagian mana yang terdapat akar, maka batas bawah dan batas atas diperbarui sesuai dengan area yang memiliki akar. Sedangkan untuk algoritma metode bisection, yaitu yang pertama mendefinisikan fungsi f(x) yang akan dicari akarnya. Biasanya ini nanti disediakan pada soal. Lalu kita akan menentukan nilai A dan B. Setelah menentukan nilai A dan B, kita akan tentukan toleransi error dan iterasi maksimum n. Selanjutnya kita akan menghitung FA dan FB. Jika FA kali FB lebih dari 0, maka proses ini dihentikan karena tidak ada akar. Jadi kita harus menentukan nilai A dan B-nya lagi. Setelah itu kita menghitung nilai tengah atau nilai X, yang rumusnya adalah A plus B per 2. Hitung nilai fx. Bila nilai fx kali fa kurang dari 0, maka b sama dengan x dan fb sama dengan fx. Jadi jika b sama dengan x, kita nantinya akan mengganti b dengan x. Jadi yang akan dihitung selanjutnya yaitu a dan x. Akan tetapi jika a-nya yang sama dengan x atau sama dengan nilai tengah, yang akan diganti adalah A-nya. Jadi nantinya kita akan menggunakan nilai X dan B untuk penghitungan selanjutnya. Jika selisih B dan A itu
lebih dari error atau iterasinya lebih dari maksimum, maka proses ini dihentikan dan didapatkan akar X. Akan tetapi jika ingin dilanjut, kita akan mengulang pada langkah ke-6, yaitu menghitung nilai X. Begitupun selanjutnya. Mungkin kita langsung pada contoh soal. Nah, di sini saya menggunakan contoh soal yang sederhana, yaitu carilah akar dari fungsi f(x) sama dengan x-1 dengan menggunakan metode bisection manual. Penyelesaiannya adalah kita menggunakan algoritma yang tadi, yaitu pertama tentukan interval awal A dan B. Kita misalkan interval awalnya itu 0 dan 2. Lalu kita mencari titik tengahnya, yaitu C sama dengan 0 plus 2 per 2, yang hasilnya adalah 1. Lalu kita substitusikan C sama dengan 1 itu pada fungsi f(x) yang di atas, yaitu x-1. Setelah kita substitusi, hasilnya adalah f1 sama dengan 1 min 1 sama dengan 0. Karena fungsi x yang di atas itu sama dengan 0, maka telah ditentukan akar dari fungsi f(x) sama dengan x-1, yaitu x sama dengan 1. Cukup sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.